Seolah-olah tekanan surgawi telah membanjiri mereka, menghilangkan semua gangguan, dan membiarkan mereka fokus pada rasa hormat mereka terhadap tekanan surgawi ini. Semakin dekat manusia dengan lubang hitam, semakin mereka terpengaruh. Ini terutama berlaku untuk desa tepat di sebelah sekte Xuan Dao, karena setiap anak menatap dengan heran ke lubang hitam. Jika ada seorang kultivator di sekitar, mereka akan dapat melihat sabuk cahaya redup di atas dahi mereka yang terhubung ke lubang hitam. Pada kenyataannya, setiap kali seorang kultivator akan mencapai tahap formasi jiwa di negara budidaya peringkat 4, mereka kembali ke negara mereka sendiri. Setiap kali seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, lubang hitam yang muncul menyebabkan manusia di sekitarnya berubah. Mereka yang tidak memiliki akar roh dapat memperolehnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa negara budidaya peringkat 4 dapat sepenuhnya menekan negara budidaya peringkat 3. Setiap kali seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, mereka menghasilkan banyak manusia yang dapat berkultivasi juga. Wang Lin tidak tahu semua ini. Pada saat ini dia benar-benar menyatu dengan wilayah hidup dan mati untuk mengalami hukum-hukum surga. Saat semakin banyak energi spiritual memasuki nascent soul Wang Lin, nascent soul-nya naik semakin tinggi. Dinding batu tidak menghentikan jiwa nascent-nya sama sekali, dan jiwa nascent-nya perlahan terbang keluar dari gunung belakang. Pada saat ini, semua kultivator di sekitarnya melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka melihat seorang kecil yang memancarkan cahaya berwarna pelangi dan duduk bersila perlahan naik ke udara. Saat Nascent Soul muncul, energi spiritual di sekitarnya bergegas menuju Nascent Soul. Tangan Nascent Soul juga mulai dengan cepat membentuk segel yang berbeda. Proses ini berlangsung lama. Nascent Soul Wang Lin mulai membentuk segel lebih cepat saat energi spiritual mengalir ke dalam dirinya. Dia akhirnya mulai menghasilkan bayangan. Cahaya berwarna pelangi di sekitar Nascent Soul secara bertahap mulai menyatu kembali ke dalamnya sampai benar-benar terkandung dalam Nascent Soul. Tak lama setelah itu, Nascent Soul Wang Lin menjadi transparan, seolah-olah itu akan hilang kapan saja. Pada saat ini, lubang hitam di langit memuntahkan sedikit energi spiritual terakhir. Kemudian secara bertahap ditutup dan menghilang. Bagian terakhir dari energi spiritual turun seperti seekor naga dan memasuki Nascent Soul. Pada saat ini, irisan energi aneh keluar dari Nascent Soul. Seluruh Nascent Soul berubah dari transparan ke solid lagi. Berangsur-angsur tumbuh sampai seukuran orang normal. Jika seseorang memperhatikannya dengan seksama, mereka akan melihat bahwa Nascent Soul-nya terlihat persis seperti tubuhnya. Pada titik ini, Nascent Soul membuka matanya. Tidak ada emosi di dalamnya. Mereka tampak seperti mata orang biasa, tapi gelombang dingin keluar. Pada saat ini, semua orang yang melihat Nascent Soul ini melihat ilusi yang menunjukkan bahwa setelah Nascent Soul ini mengalami serangkaian perubahan, itu telah menjadi keberadaan misterius yang melampaui para kultivator. Tatapannya sepertinya diarahkan ke bumi, dan tidak peduli apa yang dilihatnya, tatapannya selalu dingin, seolah-olah tidak ada yang menarik di dunia ini. Bagian terpenting dari tahap formasi jiwa adalah Nascent Soul menjadi jiwa utama. Jika jiwa utama tetap ada, maka tubuh akan tetap selamanya. Sama seperti hukum langit. Pada saat ini, Nascent Soul Wang Lin mengalami perubahan dengan semua energi spiritual dari mencapai tahap formasi jiwa dan berubah menjadi jiwa primer. Jika seseorang membandingkan Nascent Soul dengan seorang anak, maka jiwa utama adalah seperti orang dewasa yang telah memperoleh kemampuan untuk menggunakan kekuatan surga. Inilah yang membuat para kultivator formasi jiwa begitu menakutkan. Kultivator formasi jiwa mampu mengandung kekuatan domain mereka dalam serangan mereka karena jiwa utama mereka. Jiwa primer terbentuk dengan Nascent Soul sebagai pangkalan dan diberdayakan oleh energi spiritual surga. Karena keberadaan jiwa utama kultivator formasi jiwa jauh lebih kuat daripada kultivator Nascent Soul. Ini adalah alasan yang sama mengapa kultivator Nascent Soul jauh lebih kuat daripada kultivator formasi inti. Perbedaan antara alam adalah celah yang tidak bisa dilintasi. Orang-orang fana menghirup energi spiritual langit dan bumi, menyebabkan tubuh mereka berubah sehingga mereka dapat mengolah energi spiritual dengan lebih baik. Lambat laun ketika tubuh mengumpulkan lebih banyak energi spiritual, ia mencapai tahap tertentu, kemudian tubuh mengalami perubahan kualitas. Perubahan ini disebut pendirian pondasi. Menurut cara kultivasi, seseorang tidak dapat memiliki bantuan eksternal ketika mencapai tahap pendirian pondasi. Seseorang harus mencoba sendiri untuk benar-benar berjalan di jalur kultivasi. Namun, mencapai tahap pendirian yayasan terlalu sulit. Itulah sebabnya surga menentang pil seperti pil pendirian yayasan dibuat.
Sekarang, setelah waktu yang lama, ada sangat sedikit orang yang dapat mencapai tahap pendirian yayasan tanpa bantuan pil pendirian yayasan. Namun, mencapai tahap pendirian pondasi terlalu sulit. Itulah sebabnya pil penentang surga seperti pil pendirian pondasi dibuat. Sekarang, setelah waktu yang lama, ada sangat sedikit orang yang dapat mencapai tahap pendirian pondasi tanpa bantuan pil pendirian pondasi. Meskipun ini tidak mengikuti standar surga, aliansi budidaya mengatakan bahwa surga sudah mati, jadi tidak perlu menentang mereka. Karena sudah lama berlalu, orang lupa soal ini. Setelah seseorang mencapai tahap pendirian pondasi, tubuh mereka menjadi lebih terbiasa untuk mengolah energi spiritual dan dapat mengandung lebih banyak energi spiritual. Namun, pada titik tertentu, seseorang akan mencapai hambatan lain. Dengan demikian, tahap formasi inti menjadi tujuan dari tahap formasi inti adalah untuk memampatkan energi spiritual dalam tubuh seseorang berulang kali sampai energi spiritual yang tidak berwujud menjadi nyata. Kemudian ia berubah dari berwujud menjadi cair, akhirnya dari cair ke padat, semuanya membentuk inti seseorang. Proses ini sangat sulit bagi kultivator, tetapi bukan tidak mungkin. Jika seseorang memiliki bakat yang cukup, itu jauh lebih mudah. Inti memudahkan beban pada tubuh dan memungkinkan seseorang untuk menyerap lebih banyak energi spiritual. Semakin banyak energi spiritual yang terkumpul, sebagian darinya masuk ke inti, menyebabkan inti menjadi lebih padat. Jumlah energi spiritual yang terkondensasi dalam inti tidak terbayangkan. Inilah sebabnya mengapa kultivator formasi inti seperti makhluk surgawi bagi kultivator pendirian pondasi. Bagaimanapun, jumlah energi spiritual yang dimiliki oleh para kultivator formasi inti tidak terbayangkan bagi para kultivator pendirian pondasi. Setelah seorang kultivator membentuk inti mereka dan terus berkultivasi, mereka akan mencapai bottleneck lain. Ini adalah tahap akhir formasi inti. Pada titik ini, hanya mengolah energi spiritual tidak lagi cukup. Ini adalah ketika kultivator mengalami perubahan kualitas kedua. Ini bukan perubahan kualitas yang lengkap, tapi bagi para kultivator, ini adalah perubahan besar. Ini adalah langkah pertama untuk benar-benar menjadi kultivator yang menentang surga. Inti hancur dan jiwa yang baru lahir. Nascent soul memiliki kata nascent karena itu adalah awal dari jalan kultivasi. Inti penghancuran dan kelahiran jiwa yang baru lahir adalah perubahan misterius. Itu seperti napas bayi di dunia fana. Intinya ibarat ibu yang sedang hamil. Saat rusak, itu akan memberi kehidupan pada bayi. Beginilah ungkapan nascent soul muncul. Hancurnya inti dan kelahiran jiwa yang baru lahir adalah simbol kelahiran kembali. Jumlah energi spiritual yang dapat diserap jiwa baru lahir bahkan tidak dalam ranah yang sama dengan inti. Setelah mendapatkan nascent soul, seseorang memiliki kemampuan untuk lolos dari kematian, untuk melawan langit, dan untuk berjalan di jalan yang menantang surga. Setelah nascent soul mencapai tahap tertentu, sekarang saatnya untuk tahap formasi jiwa. Bakat yang dibutuhkan untuk mencapai tahap formasi jiwa tidak tinggi, karena apa yang dibutuhkan tahap formasi jiwa adalah pemahaman tentang surga. Lagi pula, begitu seorang kultivator membentuk nascent soul mereka mendapatkan hak untuk melawan surga. Hak ini sangat berharga, tapi itu tidak cukup. Untuk melawan surga, seseorang harus memahami surga dan siklus reinkarnasi. Hanya setelah seseorang memahami hukum surga, mereka dapat menemukan cara untuk menentang surga. Hal ini sangat misterius. Orang bisa memahaminya atau tidak. Jika seseorang tidak dapat memahami surga, maka tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang mereka serap, mereka akan selalu lemah. Ini seperti memberi bayi senjata ilahi. Jika mereka tidak bisa memegang senjata, itu masih tidak berguna. Jika mereka menggunakannya dengan paksa, mereka akan dapat membahayakan musuh. Tapi mereka sendiri juga akan terluka. Memahami langit dan mendapatkan domain adalah hal yang memungkinkan bayi memegang senjata. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kemampuan menggunakan kekuatan itu. Hanya setelah memahami surga, seseorang dapat menggunakan kekuatan ini seolah-olah itu adalah milik mereka. Akibatnya, tahap ini disebut formasi jiwa. Begitu seseorang memperoleh kekuatan untuk menggunakan kekuatan ini, mereka telah jauh melampaui manusia dan kultivator lainnya. Mereka adalah eksistensi di luar manusia karena mereka memiliki jiwa ilahi. Namun, jiwa ini bukan tipe jiwa normal dalam catatan. Itu adalah kondisi pikiran, perubahan hati, alam yang sangat misterius. Ranah ini mirip dengan jiwa dalam catatan, dan begitulah tahap pembentukan jiwa terbentuk. Tapi memiliki kekuatan saja tidak cukup. Bahkan jika seorang bayi memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuatan ini, ia tidak dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Beginilah asal mula jiwa asal. Setelah bayi tumbuh, secara alami ia akan dapat menyimpan lebih banyak kekuatan. Ini adalah jiwa asal. Untuk membentuk jiwa asal, seseorang membutuhkan domain dan indera ilahi. Kemudian mereka bergabung bersama menjadi nascent soul, dan dengan demikian, jiwa baru lahir. Ini adalah jiwa asal. Adapun kekuatan yang bisa digunakan,
Itulah kekuatan surga. Kultivator formasi jiwa dapat menggunakan kekuatan surga, sesuatu yang tidak dapat digunakan oleh penggarap jiwa nascent soul. Kekuatan surga adalah wilayah kekuasaannya. Bergantung pada domain yang dipahami seseorang dari surga, mereka akan dapat menampilkan kekuatan surga yang berbeda. Pada saat ini, Wang Win mengerti segalanya. Dia perlahan menatap tanah di depannya dan, setelah waktu yang lama, origin soul-nya perlahan-lahan kembali tenggelam. Origin soul-nya kembali ke gua dan memasuki dahinya. Itu akhirnya menyatu kembali bersama tubuhnya. Pada saat ini, semua energi spiritual di tubuh Wang Lin menghilang dan menyatu dengan origin soul-nya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin perlahan membuka matanya. Mata ini seperti mata bayi yang baru lahir dengan warna hitam dan putih yang berbeda. Ada juga sedikit aura